bisawab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawaddu'a kullu syai'in li'azamatihi wastalama kullu syai'in li'izzatihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sama-sama kita hormati orang tua kita Abi Haji Nasruddin, para asatidz Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Haji Ahmad Rifai, orang tua kita Bang Haji Rohmani, dan seluruhnya keluarga besar, anak cucu dari Abi Haji Nasruddin, Bang Haji Farid, Bang Haji Hashim, hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Marah Labid. Mudah-mudahan yang akan kita baca ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 222 akan kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa yas'alunaka 'anil mahidi. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahidi, tentang haid. Ayil haidi, tentang haid. Wasailu an dzalika, dan yang bertanya tentang haid itu Thabit ad-Dahdahu al-Ansariyu adalah Thabit ad-Dahdah al-Ansari. Waqila, dan dikatakan yang bertanya adalah Abbad bin Bishri Wasid bin al-Hudair. Lianna ahlal jahiliyati, karena sesungguhnya penduduk jahiliyah, kanu, mereka dulu, idza hadat al-mar'atu, ketika haid siapa al-mar'atu, seorang perempuan, lam yu'akiluha, maka mereka tidak mengajak makan si perempuan, walam yusyaribuha, dan juga tidak mengajak makan akan si perempuan, walam yujalisuha, dan juga tidak mengajak duduk bareng perempuan, ala furushin, di atas sofa atau di atas alas. Nggak boleh pakai karpet aja, nggak boleh, kalau berjajaran kali. Walam yusakinuha, dan mereka tidak memberikan tempat tinggal akan perempuan, fi baitin, di satu rumah, kafi'il Yahudi, sebagaimana perlakuan orang Yahudi, wal majusi, dan orang Majusi. Wa amma an-nasara, adapun orang Nasrani, kanu, ada mereka, yujami'uhunna, mereka tetap menjima perempuan yang haid, wala yubaluna bil haidi, dan mereka tidak peduli bil haidi, dengan haid. Ini asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 222 tentang haid. Sebabnya ada sahabat yang tanya. Di sini ada dua qaul, ada dua pendapat. Pertama yang mengatakan asalnya pertanyaan ini muncul dari Thabit ad-Dahdah. Kan ada pertanyaan aja ya, kayak Bang Doni kan suka nanya tuh. Ya, tanya. Ada juga yang mengatakan yang nanya ini Abbad bin Bishr atau Asid bin al-Hudair. Ini kaul yang kedua. Tapi yang jelas ayat ini muncul karena pertanyaan para sahabat. Para sahabat ini tidak seperti kita. Kita ini kan orang yang memang, ya bapak kita orang Islam, engkong kita juga udah orang Islam. Bapaknya engkong kita, apa namanya, buyut ya, buyut juga udah orang Islam. Nah orang jahiliyah kan enggak. Orang jahiliyah itu sebutannya qoribu ahdin bil Islam, orang yang baru Islam. Baru Islam, makanya saya bilang ada orang sama orang mualaf gitu banget gitu ya, itu mualaf semua, itu nanti gaul. Dan Nabi Muhammad bertemannya sama orang mualaf semua, sahabat-sahabat orang mualaf, saudara, orang yang baru Islam. Nah demikian juga kita, kalau diambil konteksnya Indonesia misalnya, dulu sebelum Indonesia Islam semua, ini tentunya masyarakat Muslim ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Kita kudu ngikut tradisi atau ngikut kebiasaan orang mana? Apa kita ngikut ajaran orang-orang Hindu tentang perempuan? Apa ngikut ajaran orang-orang Buddha? Apa yang ngikut ajaran agama Sunda Wiwitan misalnya, atau Kapitayan? Karena masih baru Islamnya. Nah demikian juga para sahabat pada waktu itu tanya. Sahabat pada waktu itu ada dalam hal haid ini, mereka punya wacana atau punya pengetahuan dari 3 tradisi. Yang pertama dari tradisi Yahudi, sama ini, satu sisi Yahudi dengan Majusi dalam hal ini sama.
orang Yahudi dan orang Majusi, kalau istrinya lagi pada haid, maka mereka boro-boro ngasih tempat tinggal, makan aja nggak dikasih, nggak diajak makan bareng, nggak diajak minum bareng. Begitu juga tinggal nggak di rumah, nggak boleh tinggal di rumah. Ya kalaupun tinggal di rumah, pokoknya nggak boleh ala furushin, nggak boleh tinggal di atas alas-alas begini. Spring bed kagak dah, tikar aja nggak boleh tikar. Itu orang Majusi sama orang Yahudi biasanya. Jadi perempuan-perempuan Yahudi ketika dia haid, maka akan oleh suaminya ini akan benar-benar dijauhkan, bahkan dikeluarkan dari rumah, nggak dikasih tempat tinggal. Ini Majusi dan Yahudi, ini kebiasaan ini. Kemudian yang berikutnya ada lagi kebiasaan atau tradisi dari orang Nasrani. Orang Nasrani beda lagi, antem aja terus antem, mau haid kayak mau kagak. Itu orang Nasrani itu. Nah, orang jahiliyah pada waktu itu atau orang yang baru masuk Islam, ini kita gimana? Tentang haid itu gimana sih? Maka tanya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah di beberapa tempat saat ditanya ini, ya beliau nunggu wahyu dulu. Nunggu wahyu tetap saudara. Kalau wahyunya belum turun, ya belum jawab. Ya, kalau sekarang mau Ustadz ada aja Ustadz, ya orang nanya jawab, mikir juga kagak gitu. Nabi aja kadang-kadang mikir dulu, bukan mikir, nunggu wahyu dulu. Kalau wahyu belum turun ya nggak jawab Nabi. Ada satu waktu juga Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, daerah mana, negeri mana yang paling Allah murka? Rasulullah nggak bisa jawab. Ntar saya tanyain Jibril dulu, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah ketemu Jibril, tanya Jibril, ada yang nanya ini, negeri kampung yang paling Allah murka, yang paling Allah benci itu kampung mana? Jibril diam juga. Saya juga nggak tahu. Ntar saya tanya Allah dulu. Tuh nggak tahu tuh. Ini namanya adabnya alim atau adabnya seorang yang punya ilmu. Nggak semuanya pertanyaan harus dijawab, saudara. Ntar dulu, tunggu dulu. Ntar saya lihat lagi ya, biar buat PR. Gitu. Saya belum nyampe ngajinya ke situ. Gitu. Saya kalau ditanyain AC kagak tahu saya. AC berapa harga freon, berapa kalau ini pipa semeter kagak tahu saya mah. Tanya dah sama siapa sih yang sudah itu AC. RT tahu ya, Bang Pian. Itu mah sablon dia. Nggak tahu saya juga sablon jenis bahan, ada yang RTF apa-apa. Nggak tahu. Pokoknya jangan semuanya tahu. Begitu juga saat para sahabat tanya ini, maka turun wahyu. Rasulullah menjawab dengan turunnya wahyu ini. Nah, demikian hadirin tradisi masa awal ketika orang-orang pada waktu itu memang qaribu ahdin minal Islam, masih baru-baru memeluk Islam. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Beruntung pada waktu itu sahabat masih langsung bisa tanya sumbernya Nabi Muhammad. Nah, begitu Nabi Muhammad nggak ada, Allah gantikan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, ulama us-sahabah atau ulama-ulama yang memang mumpuni dalam sahabat-sahabat yang mumpuni dalam segi keilmuan, namanya ulama us-sahabah. Hanya seperti Abdullah bin Umar atau yang 4 khulafaur rasyidin, ini ulama juga, umaro juga. Kalau sekarang kan dipisah ya, ulama sendiri, umaro sendiri. Kalau yang 4 itu, 4 yang khulafaur rasyidin, ya umaro juga, ulama juga, nggak dipisah. Nah, semenjak masa dinasti Bani Umayyah udah mulai dipisah, karena yang umaro belum tentu ulama. Ya umaro bisa ngatur rakyat doang. Dan dia nggak punya ilmu agama, makanya kemudian merekrut ulama. Nah, pada masa ini, masa-masa awal, terjadi banyak pertanyaan dalam sahabat. Maka sahabat langsung menanyakan kepada Rasulullah, kepada sumber Islam itu sendiri. Dua tradisi yang mereka bingung, kita harus bagaimana tentang haid ini, harus bagaimana kita sebagai orang Islam. Maka jawabannya, qul ya asyrafal khalqi, qul ya asyrafal khalqi, katakanlah ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Huwa ayil haidu, dia, maksudnya ayil haidu adalah haid, adan adalah sakit, ay qadarul raihatil munkar, ay qadarul raihatil munkarati, yaitu kotoran yang baunya diingkari atau baunya itu tidak dikenal, allati fihi, yang tetap ada di dalam kotoran itu.
wal launul fasidu, dan juga darah rusak atau darah kotor, wal lahdul qawiyatu, dan juga merah yang sangat merah, yang sangat kuat merahnya, allati fihi, yang tetap berada di dalam kotoran itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damul haidi huwal aswadul muhtadim. Darah haid itu adalah yang hitam, al muhtadimu, yang membakar, ayil muhtariqu, itu yang membakar, min syiddati hararatihi, karena sangat panasnya itu darah haid. Itu penyakit kotor, panas, fa'tazilu, maka jauhilah oleh kalian wahai para suami, an-nisaa, perempuan-perempuan, jauhilah istri-istri kalian, fil mahidi, dalam tempat haid, ai fi maudhi'il haidi, dalam tempat haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati perempuan, istri-istri, aila tujami'uhunna, maksudnya janganlah kalian jima para istri, hatta yathurna, sehingga para istri suci. Wa hadza ta'kidun, ini adalah sebuah penguat li hukmil i'tizali, untuk hukum i'tizal atau untuk hukum wajibnya menjauhi perempuan. Ini ada qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa ada. Kata-kata qul ini biasanya disebutkan atas dasar jawaban tadi yas'alunaka, nanti setelahnya pasti ada qul. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ditanya, misalnya kita nanya sama Ustaz Haji Nasir misalnya, Ustaz, ini apa hukumnya bikin onde? Apa hukumnya bikin onde cuma nggak pakai kelapa? Ntar saya tanya dulu ya sama guru saya. Nah terus gurunya Ustaz Haji Nasir bilangin sah-sah aja. Kira-kira Ustaz Haji Nasir ngasih jawaban kita pakai bilangin apa enggak? Pakai bilangin apa enggak? Nih, bilangin, pakai bilangin apa enggak? Enggak, langsung sah-sah aja gitu aja. Tapi Rasulullah, saking Rasulullah itu tidak kitman, saking Rasulullah itu amanah, yang dikatakan oleh Allah qul, itu kan harusnya buat Nabi Muhammad. Ini disampaikan juga, enggak dikurangin sedikit pun. Enggak dikurangin sedikit pun, tapi diucapin juga bilang. Bilang Muhammad, bilangnya itu disebutin juga qul. Harusnya kan cukup huwa adan gitu aja. Kalau Allah udah jawab, maka cukup disebutkan huwa adan, enggak usah pakai qul. Ini saking Rasulullah amanah, beliau tidak kitman atau menyembunyikan satu kata aja yang Allah pesankan, itu tidak dikurangi, tetap disebut qulnya. Ini maksud dari kata-kata qul yang ada dalam Al-Quran. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada yang dikurangi. Kemudian mengenai haid itu sendiri, kata haid di sini, istilah haid di sini kadang disebut dengan al-mahid, kadang disebut dengan haid. Nah al-mahid itu ya haid juga. Jadi kalau kita belajar tasrif, saudara, itu ada yang namanya masdar ghair mim, ada yang masdar mim. Hadho yahidu haidon wa mahidon, ya dia juga itu. Jalasa yajlisu julusan wa majlisan. Majlis, julus itu adalah sama, duduk-duduk juga. Julus ya duduk, majlis ya duduk. Cuma yang masdar mim, yang majlis ini kadang bisa juga buat tempat, majlis tempat duduk. Nah, karenanya di sini kata-kata al-mahid yang pertama di ayat di bagian awal, ayat bagian awal tadi, wa yas'alunaka 'anil mahid, oleh Syekh Nawawi Banten, ini diartikan haid, mahid yang pertama. Cuma mahid yang kedua beliau artikan maudiun, maudiul haidi, tempat haid. Maksud tempat haid apa saudara? Yang gonoan itu tempat haid. Cuma nggak mungkin sahabat bertanya yas'alunaka 'anil mahid, padahal sama mahid juga. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang tempat haid, nggak mungkin tentang tempat haid, tapi tentang haid. Jadi mahid yang pertama ini masdar mim, sedang mahid yang kedua adalah bukan isim zaman, isim makan. Iya, isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan itu sama bentuknya, wazannya sama. Di sini mahidun bisa disebut, bisa diartikan sebagai tempat haid, bisa diartikan sebagai waktu haid, bisa diartikan sebagai haid itu sendiri. Yang pertama yas'alunaka 'anil mahid, ini artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, bukan tentang tempat haid. Jorok nanya tentang tempat haid, Bang. Ini tentang haid. Maka di sini
ketelitian nih, kita lihat ketelitian Senawi Banten, ketelitiannya para ulama. Makanya nggak bisa kita pakai terjemah doang, nggak bisa. Apalagi itu saya mah Quran Sunnah doang Ustaz. Sunnah pala lu. Quran sama Sunnah doang. Ulama itu yang udah ngajarin ketelitian, benar-benar teliti di sini. Kata-katanya sama di Al-Quran tapi artinya lain. Haid. Nah, di sini disebutkan haid itu adalah sebuah penyakit yang baunya itu lain sendiri. Mungkaroh itu baunya beda dengan yang lain. Mungkaroh itu malaikat, ada yang namanya malaikat mungkar nakir, artinya nggak dikenal. Maksudnya nggak dikenal, nggak pernah ada yang muka seserem itu. Begitu juga di mungkaroh, ini adalah bau yang nggak pernah dikenal, nggak ada bau yang kayak begitu. Itu darah haid. Kemudian warnanya juga sangat merah, dan itu tetap ada di dalam sana. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa haid itu adalah darah yang panas. Darah yang panas, saking panasnya dia kayak terbakar. Sakit itu saat perempuan haid itu perempuan sakit. Maka jauhilah perempuan dalam tempat haidnya. Maksudnya dalam tempat haid di sini, kalau mau istimta atau tamattu, kalau mau mengambil kesenangan, jangan di tempat itunya. Tapi jangan juga kayak orang Yahudi, orang Majusi, didiemin, dikasih makan enggak, keluar dari rumah, dipulangin ke orang tuanya, jangan. Tapi tetap jangan juga diterabas aja kayak orang Nasrani, enggak kenal, wala yubaluna, itu orang Nasrani itu, wala yubaluna bihaid, dia mah enggak peduli mau haid kayak mau enggak, jangan juga. Nah, tengah-tengah ini kita ummah wasaton, ummatan wasaton, umat yang ada di tengah-tengah, moderat dalam hal ini, dalam hal urusan haid ini. Tidak boleh nyuekin atau tidak memberi makan perempuan, tidak boleh tidak memberi makan istri, nggak boleh, tetap diopenin. Dan juga tidak boleh dijima, tapi tetap boleh bersenang-senang, tapi jangan di fil mahid, fa'tazilun nisaa fil mahid, nggak boleh di situ. Nah, kapan batasannya? Batasannya jangan kalian para suami mendekati, menjima istri ketika hingga mereka bersih. Batasannya hingga mereka bersih. Dari sini menjadi kuat bahwasannya larangan menjima istri ketika haid ini puncaknya atau udah boleh halal lagi kalau sudah mandi. Kalau sudah mandi, karena yathurna ini artinya suci. Ya suci itu kapan? Ya suci itu kalau udah suci dari hadas. Suci dari hadas caranya bagaimana? Mandi. Kalau nggak mandi ya tayamum. Kalau nggak ada air lagi susah, tayamum. Tayamumnya sama Pak, kayak tayamum wudu. Jangan guling-guling, jangan. Tetap tayamumnya cuma dua anggota itu aja, muka sama tangan dah. Iya. Setelah bersuci, artinya bersuci, dia udah mandi atau dia udah tayamum istri, baru itu boleh. Larangannya berlangsung terus hingga istri sudah mandi. Qara Ibnu Katsirun wa Nafi'un wa Abu Amrin wa Ibnu Amirin wa Hafiz wa Yaqubu al-Hadramiyu. Para imam ini berkata hatta yathurna, tahuro yathuru, suci, sehingga mereka suci, bisukuni to'i wa dhammil ha'i, dengan sukunnya to dan dhammahnya ha, bimakna hatta yazula anhunna damu, hatta yazula sehingga hilang, anhunna dari mereka apa, damu darah. Wa qara'a Syu'bah wa Hamzatu wal Kisaiyu bitasydid to. Imam Syu'bah, Imam Hamzah dan Imam Kisai membaca dengan tasdidnya to wal ha'i dan ha, bimakna yaktasilna, dengan makna yaktasilna. Jadi bacanya bukan yathurna tapi yatoharna. Yatoharna asalnya yatatoharna. Yatatoharna, taknya didghamkan ke to jadi yatoharna. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Satu, boleh juga wala taqrabuhunna hatta yatoharn. Yatohan. Kalau yathurn sehingga hilang darahnya, kalau yatahorn sehingga mereka suci, maksudnya mereka mandi. Faida tatoharna. Ini kalau diambil dari tatoharna, nah ini pengertian yang tadi kita sempat singgung. Faida tatoharna, maka ketika sudah suci, jadi bukan hanya sekedar berhenti darahnya, tapi sudah suci, sudah mandi. Tatoharna.
Ketika mereka sudah bersuci, ayyiktasalna, mereka mandi, au tayammamna, atau mereka tayamum, perempuan itu tayamum, inda ta'adur isti'malil ma'i, ketika sulit menggunakan air, fa'tuhunna, maka datangilah oleh kalian para suami istri-istri kalian, min haitsu amarakumullahu, dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Ai fajami'uhunna, maksudnya jimaklah oleh kalian istri-istri kalian, fi maudhi'in, dalam tempat, amarakumullahu bihi, yang Allah perintahkan bihi, dengannya, dengan tempat itu. Wa huwa, yang dimaksud tempat itu, al-qubulu, adalah kubul. Tahu kubul, Pak? Kubul itu jalan depan. Jadi kalau dibilang jorok, ya jorok emang. Jorok emang. Ya begini emang adanya, kata Imam atas Cenawi Banten, ya al-qubulu, ya kubul, jalan depan maksudnya. Jangan kalian dekati perempuan, artinya jangan kalian jima istri-istri kalian sehingga mereka suci. Ketika mereka sudah bersuci, tatoharna itu bersuci. Walaupun yang pertama yathurun suci, faidah tatoharna, ketika mereka sudah toharo, sudah mandi atau sudah tayamum, maka silakan datangi mereka di tempat yang Allah perintahkan kalian mendatanginya. Maksudnya tempat jalan depan itu. Ini penting disebutkan min haitsu amarakumullah, karena ada kebiasaan dari orang-orang sebelum Islam yang mendatangi dari dubur, nggak boleh, haram itu. Tapi dari mana? Dari kubur, cuma dari kubur. Dan itu yang mendatangi dari dubur itu termasuk orang yang menyalahi fitrah Allah. Kita kan disuruh kawin, ada syariat yang namanya nikah. Ini untuk panjangnya generasi manusia, supaya ada orang yang ngaji lagi. Coba bayangin kalau orang gak ada yang kawin dah, selesai hidup lama. Cuma paling ya berapa tahun, taruhlah 70 tahun. Besok kan yang gak ada yang ngaji, orang gak ada yang kawin, gak ada yang ngurusin. Kenapa ada syariat nikah, ada syariat kawin? Ini supaya tetap ada orang yang menghidupkan agama-agama Allah. Masjid jadi masih terus rame, majelis-majelis taklim ini juga masih terus banyak yang datang, karena yang ngaji anak-anak kita semua, cucu-cucu kita. Coba kalau kita nggak beranak, emang nggak pada beranak ini ya, istri kita sih yang beranak, ya udah selesai, nggak ada generasi yang melanjutkan ibadah-ibadah dan juga syariat Islam. Syariat nikah untuk melanjutkan itu tadi. Nah, kalau didatangi atau mendatangi perempuan dari dubur, meskipun istrinya, itu haram. Itu haram dan menyalahi fitrah, berarti nggak bakal beranak pasti. Nggak bakal beranak. Dan juga ya larangan, itu larangan keras, keharaman dari Allah, menyalahi fitrah, karena tadi tidak bisa melahirkan generasi penerusnya. Wa qala al-asammu waz-zujjaju ay fa'tuhunna min haitsu yahillu lakum ghishyanuhunna. Berkata Imam Asam dan Az-Zujjaj, datangilah istri-istrimu min haitsu yahillu lakum ghishyanuhunna, sekiranya halal untuk kalian apa ghishyanuhunna, melakukan atau memperlakukan si istri. Maksudnya ya jalan yang tadi itu. Wa dzalika bi alla yakunna, itu maksudnya bi alla yakunna, sekiranya perempuan itu tidak ada shaimatin, itu sedang puasa, jadi khabarnya yakunu. Wala mu'takifatin, dan tidak sedang iktikaf. Wala muharramatin bin nusuki, dan tidak sedang wala muhrimatin dan tidak sedang ihram bin nusuki, dengan manasik atau dengan ibadah haji umroh. Wa fuhima min hadza syarti, dipahami dari syarat ini, annahu, bahwasannya, yushtaratu, disyaratkan ba'dan qita'il haidi, setelah putusnya haid disyaratkan apa, liktisalu, mandi. Liannahu, karena sesungguhnya iktisal qad saral majmu'u, itu benar-benar jadi apa, al majmu'u, yang dikumpulkan, qad sara, liannahu, karena sesungguhnya, qad sara, sungguh telah jadi, al majmu'u, yang dikumpulkan itu, goyatan, sebagai goyah, sebagai puncak. Wadzalika bimanzilati qaulika, ini sama posisinya dengan ucapanmu, la takallam fulanan, janganlah engkau ajak bicara
Janganlah engkau ngobrol dengan seseorang, bicara seseorang hatta yadkhulad daro, sehingga dia orang tadi masuk rumah. Fa idza tobat nafsuhu, maka ketika hatinya baik, ketika hatinya enak orang itu, ba'da dukhuli, setelah masuk rumah, fakallimhu, maka ajaklah dia ngomong. Fa innahu yajibu, maka sungguhnya itu wajib, apa ayata'allaqa ibahata, apa ayata'allaqa ta'alluq atau kaitan, berkaitannya ibahatu kalamika, kebolehan bicara kamu, bil amro ini berkaitan dengan dua perkara, jami'an, semuanya, titik. Hatta yathurn, sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna, maka ketika mereka sudah bersuci. Ini ada dua di sini, suci kemudian bersuci. Ini sama kayak kita lagi nyuruh orang. Kalau kita nyuruh orang, jangan ngomong sama orang yang masuk ke rumah kamu, jangan ngomong sampai dia benar-benar masuk dan dia hatinya baik dan dia niatnya baik. Ini berarti menggabungkan dua perkara. Perkara yang pertama yang masuk, tapi ada lanjutannya. Dia masuk dengan niat baik, baru ajak ngomong. Tapi kalau masuk cuma niatnya nggak baik, ya nggak usah ajak ngomong ya pakai ini aja, sapu lidi. Nggak usah ajak ngomong tapi usir pakai sapu lidi. Itu dua. Jadi kebolehan ngajak ngomong dalam contoh ini, kebolehan ngajak ngomong ini tergantung dengan dua hal, yaitu masuk dan baik hatinya orang yang masuk ke rumah kita, baru boleh ajak ngomong. Mau apa bang? Kopi. Mau apa bang? Tawarin baru, karena dia udah masuk dan hatinya baik. Kalau cuma satu masuk doang, cuma hatinya nggak baik, masuk cuma ngajak berantem, yang nggak usah ngomong, ya tawan, nggak usah pakai ngomong pak, tapi main pukul aja udah langsung, karena syarat yang kedua nggak terpenuhi. Nah demikian juga ini di ayat ini, hatta yathurn fa idza tatahharna, sehingga mereka suci, maksudnya putus haidnya perempuan. Tapi ada fa idza tatahharna, dia suci juga dan dia mandi juga. Jadi ada dua kebolehan untuk menjima istri. Ini harus ada dua syarat ini, yaitu syarat putus haidnya dan juga sudah mandi. Gak boleh salah satunya tidak terpenuhi. Gak boleh cuma putus haid doang tapi belum mandi, atau gak boleh udah mandi, orang haidnya belum habis, udah mandi aja gak boleh juga. Jadi harus mencakup atau harus menyempurnakan dua syarat ini, yaitu suci sekaligus sudah bersuci. Wattafaqo Malikun. Nah ini sepakat dengan ini disepakati. Sepakat siapa? Malik, Imam Malik, wal Auza'i, wat Tsauri, wasyafi'i. Jadi Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i sepakat bahwa kebolehan menjima istri ini kalau sudah suci, maksudnya putus haidnya dan langsung mandi, dua syaratnya. Annahu idzan qata'a haidul mar'ati, bahwasannya ketika telah putus haidnya seorang istri, la yahillu, maka tidak halal lizauji, untuk suami tidaklah halal apa mujama'atuha, menjima istri, illa ba'da an tagtasila, kecuali setelah si istri mandi, minal haidi, dari haid, bersuci dari haid. Wal masyhuru, adapun yang masyhur an Abi Hanifah, dari pendapat Abu Hanifah, annaha, bahwa sungguhnya perempuan istri idza ra'at at-tuhra, ketika istri melihat suci, ketika istri sudah melihat suci pada dirinya, duna asyarati ayamin, di bawah hitungan 10 hari, lam yaqrabha zaujuha, maka belum boleh mendekati akan si istri. Siapa? Zaujuha, suaminya istri. Wa in ra'athu, apabila melihat si istri akan bersih, li asyrati ayamin, mulai dari 10 hari ke atas, jaza, maka boleh apa yaqrabha, mendekati suami akan istrinya qoblal iktisali, sebelum mandi. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Auza'i sama, bahwasannya syarat boleh menjima istri harus putus haidnya dan mandi sekaligus itu dua-duanya harus terpenuhi. Kemudian pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Abu Hanifah, kalau perempuan sudah melihat dirinya bersih, artinya putus haidnya, dia udah lihat udah nggak keluar lagi nih, istri udah ngelihat
ini udah benar-benar habis, udah tuntas, tapi masih belum 10 hari, suami belum boleh deketin. Nah kalau ngelihat udah 10 hari ke atas, istri udah ngelihat, maka suami udah boleh deketin meskipun belum mandi, udah boleh menjima meskipun belum mandi. Tapi syaratnya tadi 10 hari ke atas, li asyaratin. Tapi kalau duna asyarati ayam, kalau belum 10 hari maka nggak boleh. Nggak boleh. Dan gimana, mandi nggak? Jangan mandi dulu, jangan. Belum boleh mandi dulu. Kalau mandi ditubruk aja sih, ya. Jadi jangan mandi dulu. Kalau udah 10 hari, menurut kaul masyhur Imam Abu Hanifah, kalau sudah 10 hari ke atas, udah yakin tidak keluar lagi meskipun belum mandi, itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Selesai pembahasan dari haid ini, pertanyaan dari para sahabat dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian ditutup ayat ini untuk meyakinkan bahwa jangan sembarangan, kita harus memperhatikan tentang toharoh, memperhatikan juga tentang larangan-larangan haid dan pentingnya bersuci dari haid. Karena sungguhnya innallaha yuhibbut tawwabina, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, bin nadami, dengan penyesalan, alama madha, atas perbuatan yang lalu, minad dambi, penyesalan dari dosa, watarki, dan juga dengan meninggalkan fil hadiri, di masa yang akan datang, sekarang dan yang akan datang, wal azmi, dan juga tekad ala alla yaf'ala, untuk tidak melakukan mitlahu, semisal dosa itu, fil mustaqbali, di masa yang akan datang, fil hadir, masa sekarang tadi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Taubat di sini hadirin kenapa disebutkan? Karena sebagian dari orang yang bertanya, sebagian dari para sahabat dulu sebelum Islam, mungkin ada yang mengikuti tradisi Yahudi Majusi, maksudnya nggak pernah ngopein istri, kadang-kadang istri suruh keluar rumah, nggak apa-apa, taubat aja, taubat, istighfar, karena sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, nggak apa-apa, Allah ampuni. Atau ada juga yang mengikuti tradisi orang Nasrani, dihantam aja, nggak peduli haid pokoknya, nggak apa-apa. Sekarang, dulu kan belum tahu, sekarang udah tahu, taubat aja, taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina, Allah mencintai orang yang bertaubat, dan pasti Allah akan menerima taubat kalian. Itu maksud dari penutup ayat ini. Nah, Syekh Nawawi Banten hadirin ini menjelaskan tentang taubat. Taubat itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat taubat yang pertama an-nadam, nyesel, harus nyesel taubat. Kalau nggak nyesel berarti belum taubat dia. Dia taubat nggak main koprok lagi, tapi kemana-mana cerita, wah gue mah kalau kebayaran mah orang udah pada kenal gue semua. Pokoknya pasti tahu sama gue, orang gue di situ kalah mulu sih. Itu dengan bangga menceritain itu berarti belum taubat. Syarat taubat yang pertama nggak terpenuhi. Kalau orang nyesel, benar-benar nyesel, nggak bakal dia ingat-ingat lagi. Itu syarat pertama taubat, nyesel. Syarat kedua taubat harus ada berhenti. Di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten, berhenti ini tark. Jadi berhenti, benar-benar stop, udah stop. Enggak sono-sono lagi. Enggak ke arah maksiat atau dosa-dosa yang pernah dilakukan dulu. Jadi harus ada nyesel terhadap perbuatan dosa itu, kemudian berhenti, benar-benar harus ada berhenti. Kemudian yang ketiga, harus ada tekad kuat, nanti besok nggak bakal ngulangin lagi. Jadi 3 syaratnya, nyesel, berhenti, dan bertekad kuat tidak akan melakukan lagi. Ini syarat taubat. Kalau hubungannya dengan dosa manusia, tambahin lagi syarat satunya, balikin kerugian, mulangin kerugian yang pernah dia ambil dari barang orang lain. Taubat, saya nggak mau ini ngambil duit masjid lagi. Bang, hitung-hitungan bang. Yang udah bang ambil kemarin berapa? Enak aja tobat-tobat doang. Hitung kemarin udah ambil berapa? Balikin. Harus dibalikin tuh kalau hubungannya dengan hakul adami. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci, ail mutanazzihina, maksudnya orang yang mensucikan diri anil ma'asi, dari maksiat-maksiat, min ityadin nisa'i, yaitu mendatangi para istri fi zamanil haidi, di waktu haid, wal ityani fil adbari,
dan mendatangi istri fil adbari, dari belakang, dari dubur. Ini penafsiran lain. Mutatahhirin ini Allah mencintai orang yang bersuci, maksudnya suci dari segala maksiat, dari dosa-dosa yang diantaranya dosa mendatangi perempuan atau istri di masa haid, dan dosa mendatangi istri dari jalan belakang. Waqila yuhibbul mustanjina bil ma'i, maksudnya Allah mencintai orang-orang al-mustanjina yang beristinja, yang cebok, ya beristinja itu, beristinja bil ma'i, dengan air. Ini ditutup ayat ini dengan pentingnya toharoh, karena pembahasannya dengan hadas besar yaitu haid. Pentingnya juga istinja atau cebok. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.